Dan puji Tuhan, 2022 kemarin saya bertemu dengan penumpang yang yang membawa saya ke jalan seperti jalan Tuhan ini gitu. Mempertemukan saya di kehebatannya Tuhan gitu kan. Bagaimana Roh Kudus bekerja begitu kuat di dalam hidup saya gitu. Bagaimana saya rindu ingin mengenal Tuhan Yesus lebih jauh gitu, akan jalan hidup Tuhan, jalan hidup Kristus, di dalam Kristus gitu. Karena di dalam kasih saya menemukan ketenangan gitu. Nah, pada saat itu tepat di, kalau nggak salah 12 atau 14 Agustus saya pertama kali gereja. Oke, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita jumpa lagi di channel ini dengan penuh sukacita. Ya, setiap hari semakin bertambah-tambah jiwa baru datang kepada Tuhan. Dan kali ini datang dari seorang wanita yang berasal dari Jawa Barat. Dia adalah seorang driver online, tetapi menemukan Yesus. Luar biasa. Dari Murtadin ini mengingatkan kita tentang Saifuddin Ibrahim yang pernah bersaksi di taksi online tentang Yesus yang pada akhirnya harus dijebloskan ke dalam penjara. Tapi apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim itu selalu membuahkan hasil, dan terbukti melalui saudara kita yang baru murtad mengenal Yesus ini, membuktikan bahwa firman itu hidup dan firman itu berkuasa dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sehebat apapun manusia berusaha untuk menghalangi, tidak ada satu orang pun yang mampu menghalangi tangan Tuhan. Ya, Roh Kudus bekerja menjamah setiap umat manusia. Nah, kesaksian yang luar biasa ini kita akan dengarkan bersama, dan harapan saya semua yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan Yesus. Silakan. Sejak itu saya kebetulan menikah di usia muda, karena kembali lagi saya butuh kasih sayang. Subhanallah. Saya memiliki suami yang jaraknya jauh, karena saya memang butuh diayomi gitu dari laki-laki yang ada di samping saya. Tapi itu pun saya mengalami kegagalan rumah tangga 2 kali, karena saya tidak bisa memungkiri di usia yang masih sangat dini saya belum bisa menilai mana laki-laki yang baik dan mana laki-laki yang bisa kita percaya atau yang seperti gimana lah gitu kan. Karena memang usia saya hanya masih terlalu dini, dan yang tahu hanya bahagia gitu kan, atau disayang aja udah cukup gitu lah, masih seperti itu. Nah, di pernikahan saya yang pertama dan kedua itu memiliki problem yang berbeda. Kebetulan puji Tuhan saya dipertemukan dengan problem hidup yang berbeda. Di pernikahan pertama saya dihadapi dengan ada wanita lain gitu kan, yang akhirnya saya memilih mundur dan mengurus anak saya sendiri gitu. Dan saya mengalami trauma yang panjang selama 7 tahun. Saya mengalami trauma, lalu saya mencoba membuka kembali hidup saya di pernikahan saya yang kedua. Saya menikah ini dua-dua dengan muslim. Walaupun saya di SMA udah pernah bilang mau pindah haluan, tapi pada saat itu karena saya MBA dan suami saya ini muslim, jadi saya muslim gitu. Saya muslim. Nah, saya tidak jadi pindah pada saat itu, dan mungkin itu jalan Tuhan ya untuk saya, untuk hidup saya. Dan saya merasa jalan hidup saya nih, jalan saya untuk pencarian Tuhan ini cukup istimewa di dalam hidup saya gitu, karena saya benar-benar mencari ketenangan di dalam diri saya, di dalam hidup saya bersama Tuhan itu seperti apa, itu saya yang mengalami sendiri gitu. Nah, lalu di pernikahan saya yang kedua, saya kembali
menikah dengan orang muslim juga. Notabene dia lulusan pesantren dan lain sebagainya. Ibaratnya saya pikir itu dari segi agama udah mumpuni lah ya untuk mengajarkan saya gitu. Karena basically dari kecil walaupun saya muslim tapi saya tidak pernah ngaji, saya nggak bisa ngaji, saya nggak bisa sholat gitu. Karena ya itu dia, karena saya diurus oleh banyak tangan gitu. Saya tidak diurus oleh orang tua. Nah, dari situ uh, saya itu apa namanya, saya menikah yang kedua ini mungkin jauh lebih terasa ya, jauh lebih terasa karena uh, pernikahan saya yang kedua 12 tahun saya arungi gitu. Jadi di pernikahan yang kedua ini problemnya itu sebenarnya hanya kecil dan kembali lagi problemnya hanya uang dan hutang. Dan itu sebenarnya tidak perlu ada kata cerai ya kalau untuk saya gitu, karena saya percaya Tuhan itu baik, saya percaya Tuhan itu ajaib, saya percaya Tuhan itu dahsyat gitu. Dia mampu menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti pada saat itu yang saya alami, saya di dalam pergumulan di pernikahan saya yang kedua, saya terjerat hutang sebesar 400 juta. Nah, dari situ suami saya bilang nggak usah dibayar gitu, nggak usah dibayar karena kita sudah jatuh. Tapi saya nggak mau, karena buat saya apa yang sudah terjadi itu harus saya pertanggungjawabkan gitu. Karena kalau kita memampukan diri kita, Tuhan juga pasti campur tangan dalam hidup kita. Dan yang saya alami, puji Tuhan, saya selesai dari segala konflik hutang itu. Basically jalan yang saya tempuh itu sebagai driver online saya gitu. Saya supir Gojek, saya supir Gokar. Nah, dari situlah saya mengalami banyak pergumulan di jalan karena kebetulan saya banyak menghabiskan waktu saya di jalan. Jadi setiap kali saya ada trip ke Bekasi, saya diam di Bekasi sampai saya terbawa lagi oleh penumpang yang lain ke Depok, kemana gitu aja saya ngikutin alurnya. Dan saya tidak pernah pulang ke rumah. Saya nomaden, saya tidur di mana-mana, saya tidur di dalam mobil, saya mandi di mana-mana juga, di pom bensin juga gitu. Saya selalu menikmati karena buat saya itulah jalan Tuhan untuk saya. Dan polemik hidup bukan harus dikeluhkan gitu, tapi harus dihadapi. Karena apa yang Tuhan kasih itu udah pasti rancangan Tuhan tuh udah yang pasti yang paling baik untuk diri saya. Dan saya yakin itu dan saya buktikan itu sampai detik ini. Dan puji Tuhan 2022 kemarin saya bertemu dengan penumpang yang yang membawa saya ke jalan seperti jalan Tuhan ini gitu. Mempertemukan saya di kehebatannya Tuhan gitu kan. Bagaimana Roh Kudus bekerja begitu kuat di dalam hidup saya gitu. Bagaimana saya rindu ingin mengenal Tuhan Yesus lebih jauh gitu, akan jalan hidup Tuhan, jalan hidup Kristus, di dalam Kristus gitu. Karena di dalam kasih saya menemukan ketenangan gitu. Nah, pada saat itu tepat di kalau nggak salah 12 atau 14 Agustus saya pertama kali gereja. Terus di situ saya seperti menemukan jalan hidup yang saya inginkan selama ini. Karena terus terang, sebenarnya kejadian ini pernah terjadi pada saat pandemi. Saya itu karena waktu itu pandemi ya, kita susah masuk gereja gitu. Waktu itu saya di gereja apa ya namanya yang di Gambir itu, gereja katedral. Saya berusaha ke katedral, saya berusaha mau konseling, itu saya susah sekali menemukan jalan ke situ. Nah, disitulah saya terus mencari gitu kan. Karena panggilan saya ke sana gitu. Cuma kok saya susah ya untuk mencapai tembok itu tuh susah gitu. Nah,
pada saat saya bergereja di gereja saya ini gitu, saya pertama kali masuk ke sini kok semuanya tuh seperti terbuka dan saya seperti menemukan, oh iya, disinilah tempat yang saya mau gitu, panggilan hati saya menggiring saya gitu, menggiring langkah saya ke jalan Kristus, mengenal Kristus gitu lebih jauh lagi. Nah, dari saya datang pertama, kedua itu saya sudah mulai bilang gitu untuk kapan saya bisa dibaptis gitu. Waktu itu masih Agustus, di sana ditanyakan lagi sama pastor saya, mau buru-buru atau enggak. Terus saya bilang, oh enggak, saya bilang gitu, enggak apa-apa gitu, jalan aja dulu. Iya, kalau enggak buru-buru nanti tanggal 25 Desember. Oh oke, saya bilang gitu. Udah, saya terus beribadah di gereja tersebut, saya terus bertumbuh gitu di situ sampai dengan orang yang memperkenalkan saya dengan gereja ini gitu kan, itu saya menemukan banyak rintangan gitu di bulan Desember justru yang sebenarnya jadwal saya untuk sudah menyerahkan diri saya ke Tuhan gitu. Nah, oh ya, di awal cerita saya pertama kali saya gereja, di situ pun Tuhan sudah memberikan banyak pergumulan ke saya. Dalam arti pada saat saya memulai memberanikan diri mengenal Yesus, akun Gojek saya itu hancur, masukan saya berkurang jauh, bahkan tabungan saya habis gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya tenang gitu, walaupun saya nggak punya apa-apa, walaupun saya zonk lah ya bisa dikatakan gitu, tapi saya tenang gitu. Saya nggak seperti di agama saya sebelumnya gitu, yang kalau saya nggak punya uang saya pusing, saya gimana. Tapi kemarin itu di dalam Kristus saya tenang, saya nyaman, saya bisa survive sampai detik ini gitu. Dan saya percaya semua yang terjadi bukan karena saya bergereja, tapi jangankan rezeki saya ya, jangankan uang saya, kalau Tuhan mau ambil nyawa saya pun Tuhan bisa ambil. Saya pikir seperti itu gitu, dan itulah keindahan, kedahsyatan yang Tuhan tunjukkan untuk saya. Dan saya semakin yakin, semakin Tuhan ambil, semakin saya yakin dengan saya harus terus berjalan di jalan ini. Itu seperti itu yang ada di hati saya pada saat itu. Nah, terus ketika di bulan Desember menjelang saya pembaptisan, saya juga banyak menemukan pergumulan yang saya dapati dari pasangan saya, teman dekat saya lah gitu. Nah, karena lagi-lagi gitu kan, baik dengan manusianya ya, bukan salah di agamanya gitu. Baik dengan laki-laki yang Muslim ataupun yang Kristen, semua namanya judulnya manusia pasti punya kesalahan dan pasti ada salah, ada dosa gitu. Nah, dia ketahuan begini-begini gitu kan. Nah, sampai saya tuh sempat ilfeel gitu, kayak terus orang yang kayak gimana lagi yang harus saya percaya gitu. Dan di situ saya pun jadi kayak maju mundur gitu, kayak gimana ya gitu, gimana ya, apa saya tetap dibaptis atau enggak, atau gimana, atau ini hanya terbawa perasaan dengan rekan saya ini gitu, atau bagaimana. Tapi sekali lagi saya yakinkan bahwa panggilan hati saya ini nggak bisa saya tahan gitu, bahwa saya ingin terus mengenal Kristus, saya ingin ada di jalan Tuhan, di jalan Yesus gitu. Karena apa? Karena latar belakang yang Yesus ajarkan ke saya, Yesus memiliki sifat yang agape, dalam artian beliau Tuhan itu selalu memberikan apa yang Tuhan bisa, apa yang Tuhan mau untuk manusianya gitu, tanpa dia meminta untuk kita melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan untuk kita gitu. Nah, itu yang saya alami, dan inilah konsep hidup. Memang buat saya hidup itu intinya melayani gitu. Selagi kita berada di dunia ini, kita harus selalu melayani. Kita bertemu orang yang salah, kita harus harus ikhlas, harus
tetap melayani dengan baik gitu. Kita nggak boleh membenci gitu, walaupun orang itu salah, sesalah apapun menyakiti kita, kita nggak boleh membalas kesakitan itu gitu. Nah, itu selalu yang ada di dalam diri saya gitu, sampai pada saat saya di dalam pergumulan apapun pada saat itu, uh, yang saya alami itu saya harus terus maju gitu. Dan ketika saya bergereja, walaupun saya gerejanya sama dengan rekan dekat saya tetap langsung konseling ke pastor saya kalau ada ganjalan-ganjalan di hati saya gitu. Nah, dan jujur sampai pembaptisan saya di bulan Januari, tanggal berapa ya saya juga lupa. Bulan Januari itu terus terang, sebelum saya dibaptis itu kan saya ada konseling gitu. Nah, pada saat itu pastor bilang, ketika kamu dicelupkan, kamu lupakan semua pergumulan kamu sebelumnya dan kamu bangkit untuk terlahir kembali. Terus terang itu tidak bisa saya lakukan karena saya belum bisa memaafkan kesalahan rekan dekat saya gitu. Saya belum bisa menerima saya dibohongi gitu, saya dimanain lah gitu sama dia gitu ya. Saya belum bisa menerima semua itu. Lalu saya bangkit ini saya bingung gitu. Saya bingung, saya gimana sih Tuhan gitu. Saya sudah terlahir kembali tapi saya masih menyimpan dendam, saya masih menyimpan sakit hati, dan berarti saya belum terlahir kembali gitu. Karena saya masih membawa dosa masa lalu saya di hidup saya yang sekarang, yang baru ini gitu. Nah, tapi dari situ saya terus jalani sampai Tuhan membuktikan lagi, membukakan lagi saya, hati saya, mata saya untuk melihat kenyataan yang pada saat itu, pagi itu saya sudah berdamai dengan hati saya. Saya online, saya nyalain aplikasi saya dapat penumpang, jemputnya itu di Tanjung Priuk gitu, jemputnya di Tanjung Priuk, di Pelabuhan Tanjung Priuk. Kakak-kakak ini naik sama saya, tujuannya itu ke Cikeas gitu. Nah, saya antar, saya ngobrol, saya biasa ngobrol memang sama penumpang itu, saya biasa ngobrol. Nah, puji Tuhan banget itu, saya bertemu ternyata kakak-kakak itu sedang bersekolah teologi gitu di Cikeas itu. Dan memang ini yang saya alami ketika saya menjadi seorang Nasrani, saya menjadi pengikut Kristus. Saya agak berhati-hati bicara gitu, karena kalau saya berbicara dengan yang pemahamannya berbeda ya, jatuhnya nanti berdebat dan saya tidak mau, saya menjauhi itu. Jadi kalau saya berbicara sekarang ini, bercerita mendingan sama yang seiman, atau sama pastor, atau sama yang ya gitulah, yang sepemikiran dengan saya gitu, karena tidak semua cara berpikirnya sama seperti kita, cara menilainya sama seperti kita. Yang saya alami seperti itu. Nah, pada saat saya jalan itu saya cerita lah sama kakak-kakak ini gitu kan, tentang masalah saya gitu, tentang kegundahan saya, pergumulan saya gitu, bahwa saya ini ibaratnya apa ya, saya bilang saya ini terlahir baru gitu, saya baru dibaptis begini, tapi saya mengalami pergumulan yang seperti ini gitu kan. Sampai di situ saya merasanya seperti gini lah, setiap kali pergumulan itu datang di dalam hidup saya, pasti yang saya pikir pertama itu pasti apa ini karena kesalahan atau emang jalannya Tuhan. Seperti itu saya selalu mengembalikan lagi pergumulan itu gitu, menyikapi pergumulan itu yang terjadi di saya. Nah, pada saat itu jawaban Tuhan itu selalu tepat gitu ya, kayak saya dipertemukan dengan kakak-kakak ini gitu. Itu seperti jawaban gitu untuk saya dari Tuhan, bahwa saya ini harus selalu melayani Tuhan, dan saya jangan sampai mengkonsepkan pikiran saya ke jalan yang lain gitu, ke arah yang lain gitu, karena Tuhan baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus itu ajaib, banyak mukjizat terjadi di dalam hidup saya yang kalau saya pikir-pikir tuh dari awal saya terlahir di dunia ini,
Tanpa kasih sayang orang tua, tanpa kasih sayang keluarga, saya mengalami banyak pergumulan hidup, kegagalan rumah tangga, terlibat hutang, saya berjuang sendiri urus anak, sampai puji Tuhan anak saya bisa kuliah yang pertama, yang kedua anak saya kelas 2 SMP, gitu. Nah, saya dianugerahi sama Tuhan juga 2 putra dan putri, 1 putra 1 putri, dan puji Tuhan juga di umur 39 ini saya sudah memiliki 1 cucu, gitu. Cucu perempuan yang cantik, gitu, dan itu buat saya udah hadiah yang bertubi-tubi dari Tuhan untuk saya, gitu. Dalam artian Tuhan, saya selalu merasa sendiri, saya selalu merasa sepi. Tapi Tuhan berkali-kali meyakinkan ke saya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saya sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan saya bersedih. Tuhan tidak pernah membiarkan saya merasa hampa di dalam kehidupan ini, di dunia ini, gitu. Tuhan tidak pernah membiarkan saya jalan di jalan yang salah, gitu. Jadi itulah yang saya alami, pergumulan yang saya alami di jalan Tuhan ini, gitu. Nah, pada saat itu saya ngobrol dengan kakak-kakak yang bersekolah di teologi ini, gitu, dan saya seperti menemukan jawaban bahwa saya pun ingin melayani. Saya ingin melayani Tuhan, gitu. Sampai akhir hidup saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin hidup di jalan Kristus, gitu, yang saya melakukan apapun tanpa saya berharap saya nanti jadi apa. Saya akan memiliki apa dengan saya mengabdi Tuhan, gitu. Dengan saya mengabdi Yesus Kristus, gitu. Saya berjalan di jalan Yesus, saya mau dapat apa, gitu. Karena untuk saya apa yang Tuhan ajarkan itu baik, gitu. Tidak pernah membalas dan tidak pernah mengajarkan kebencian. Yang ada hanya menabur kasih, gitu. Dan kalau kita punya kasih di dalam hidup kita ngelihat orang susah, kita nggak akan pernah tega, gitu. Karena kita pasti akan punya empati, gitu. Kita ingin merasakan, oh ya, susahnya dia, susahnya kita, seperti itu. Jadi begitupun yang saya terapkan di keluarga saya seperti itu. Saya yang baru-baru aja terjadi di saat pembaptisan ini, gitu kan. Setelah saya dibaptis, saya bergumul lagi dengan posisi anak saya, gitu kan, yang kuliah, gitu. Terus ada cucu yang saya dapatkan tadi, gitu kan. Dan ya itu mungkin untuk kita yang orang timur salah, gitu ya. Nah, tapi itu saya alami dan saya tidak pernah menyalahkan langkahnya mereka. Saya selalu mengatakan ke anak saya, jangan menjadikan apa yang kamu alami ini batu sandungan untuk masa depanmu. Masa depanmu harus tetap berjalan. Cucu ini berkat dari Tuhan yang harus kita jaga bareng-bareng, kita jaga sama-sama, gitu. Karena tidak ada yang salah dengan cucu ini, yang salah adalah kalian. Saya selalu berbicara seperti itu. Karena apa? Karena ya memang itulah, gitu. Itulah saya mengartikan, mengkonsepkan hidup saya, gitu. Saya harus selalu siap dengan apapun yang Tuhan kasih di dalam hidup saya. Saya harus selalu menerima setiap tantangan, setiap rancangan yang udah Tuhan berikan terhadap saya, gitu. Dan saya nggak munafik. Di satu momen saya ada kelemahan, saya ada rapuh, gitu. Tapi buat saya, kalau saya kembalikan lagi, saya bawa di dalam doa, saya fokuskan lagi pemikiran saya terhadap Tuhan, apa yang sudah Tuhan ajarkan. Saya malu, gitu, untuk tidak menerima apa yang sudah Tuhan berikan ke saya, gitu. Karena kalau Tuhan saja percaya saya mampu, kenapa saya harus tidak mempercayakan diri saya? Itulah yang saya alami, gitu. Jadi semakin saya berjalan di jalan Yesus, saya hidup di cara hidup Kristus yang agape tersebut, terus dan fokus melayani, gitu. Saya sampai detik ini saya merasa tenang, saya merasa nyaman, saya tidak pernah merasa saya salah. Walaupun sempat kemarin ini yang baru banget hangat terjadi, itu
mama saya berkeberatan dengan dengan kepindahan saya gitu. Dengan kepindahan saya, mama saya bilang saya ini lagi menggali lubang neraka untuk mama saya gitu. Tapi saya kembalikan lagi gitu, kalau yang di luar agama saya yang sebelumnya ini memang uh, ke neraka gitu ya, ke neraka. Terus bagaimana dong yang ada di yang ateis, contoh lah gitu, yang tidak beragama gitu? Apa mereka juga tidak bisa berpikir untuk kenyamanan diri, atau mereka tidak berhak memilih untuk mereka mau berjalan di jalan yang mana, sementara mereka meyakini itu? Seperti saya mungkin di mata banyak orang mungkin saya salah gitu, mungkin saya pindah dari agama yang sebelumnya. Saya dikatakan banyak yang mengatakan saya murtad gitu, tapi apakah saya salah dengan keyakinan yang saya alami sekarang ini? Saya merasa lebih nyaman, saya merasa jauh lebih lebih tahu arti hidup saya sekarang ini. Saya harus seperti apa, saya harus bagaimana gitu, dan saya lebih merasa tenang sekali di jalan sekarang ini gitu. Jadi inilah yang saya alami sampai detik ini gitu. Saya cuma bilang sama mama saya, mama, kalaupun saya ada salah, saya minta maaf, saya bilang. Tapi saya harap mama bisa untuk lebih membedakan gitu, mana tentang agama dan hubungan kita orang tua dan anak. Karena untuk saya berjuang di dalam hidup hanya untuk dua hal, yaitu anak dan orang tua gitu. Karena apa? Dua hal ini semuanya dari Tuhan gitu. Saya tidak pernah bisa memilih saya mau memiliki orang tua yang seperti apa, dan anak saya pun tidak bisa memilih dia mau terlahir dari seorang ibu yang seperti apa gitu. Jadi saya hanya ingin berjuang di dalam hidup untuk dua hal ini gitu, yang saya pahami ini karya nyata dari Tuhan untuk rancangan hidup saya gitu. Jadi saya lakukan semuanya sampai detik ini pun gitu. Saya sekarang ini pun saya lagi belajar puasa pasca gitu. Walaupun mungkin puasa itu beda ya, Ramadan sama puasa Kristen, saya juga belum tahu gitu Kak. Tapi saya coba lakukan apa yang saya bisa untuk Tuhan, dan saya selalu bawa segala pergumulan hidup saya di dalam Tuhan gitu, di dalam apa yang Tuhan ajarkan sesuai firman Tuhan gitu. Karena saya percaya semua yang terjadi di dalam hidup saya sejak saya kecil gitu, saya terlahir dari kedua orang tua yang lengkap gitu. Dari saya punya ayah ibu, tapi saya nggak pernah merasakan kasih sayang ayah ibu saya gitu. Saya merasakan kasih sayang itu dari nenek saya, tapi ketika beliau tidak ada, saya pun kehilangan kasih sayang itu. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti menyayangi saya. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi saya. Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan saya apabila saya salah gitu. Saya ada miss yang saya lakukan, atau ada hilaf lah, lupa gitu yang saya lakukan, atau Tuhan tidak pernah menggiring saya ke jalan yang salah, ke jalan yang sesat gitu. Dan bahkan beberapa kali saya hancur ketika saya sedang dirundung hutang itu pun saya orang yang tidak terlalu survive juga. Saya juga punya titik lemah gitu, dalam artian ketika saya dirundung hutang itu pun saya pernah mau kerja yang enggak seperti itu. Saya mencoba jalan yang salah gitu. Tapi ya itulah perlindungan Tuhan terhadap saya. Tuhan tidak pernah membiarkan itu terjadi di dalam hidup saya gitu. Jadi sampai detik ini saya saya
proklamirkan diri saya bangga menjadi pengikut Tuhan, saya bangga menjadi pengikut Kristus, saya siap berjalan di jalan Kristus, saya mau saya mau hidup sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan untuk saya, gitu. Jadi karena semua kalau kita dasari memang dengan kasih Tuhan, dengan kasih Yesus, dengan segala pengorbanan Yesus di kayu salib, dan membayar segala kesalahan kita dengan penebusan beliau di kayu salib yang saya sudah ditebus gitu, saya sudah ditebus oleh Tuhan, saya sudah dijamin hidup saya sama Tuhan gitu. Jadi apa yang harus saya khawatirkan lagi untuk hidup saya ke depan? Saya tinggal melangkahkan diri saya lagi ke jalan yang sekarang ini yang mungkin masih ada yang miss atau bagaimana, saya mungkin masih harus bisa luruskan, saya luruskan gitu. Kalau karena biar bagaimanapun yang mengenalkan saya terhadap Kristus itu memang rekan dekat saya ini gitu kan, yang beliau memang dari sejak lahir memang seorang Protestan gitu kan. Nah, saya bergereja di gereja YHS Danau Indah. Nah, saya pun ingin bertumbuh, ingin jauh lagi mengenal Tuhan. Saya ingin selalu berada di jalan yang sudah Tuhan rancangkan untuk saya, untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk generasi saya selanjutnya. Saya ingin semuanya ini sesuai dengan ajaran-ajarannya Kristus terhadap yang saya alami inilah gitu. Karena sampai saya di titik seperti ini bukan suatu hal yang mudah juga gitu kan, bukan suatu hal yang mudah, karena saya terus terang, saya pernah ketika saya menjadi seorang Muslim itu waktu zamannya Ustadz Zahir Naik itu lagi booming-boomingnya, itu saya pernah bertanya terhadap beliau, Ustadz, apa yang membuktikan saya ini seorang Muslim atau seorang Kristen? Saya bilang gitu. Dan pada saat itu pernyataan Ustadz Zahir Naik terhadap saya, kamu meyakini Nabi Isa itu sebagai seorang nabi atau sebagai malaikat atau sebagai Tuhan? Dia bilang gitu. Nah, saya bilang sebagai nabi. Oh ya sudah, kamu Muslim. Tapi saya nggak sampai di situ gitu. Jadi jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, karena yang ada di hati saya ini berbeda. Itu yang selalu saya bilang, Roh Kudus bekerja sangat kuat di dalam hidup saya sejak saya kecil gitu sampai detik ini gitu. Karena segala macam hal sudah diyakinkan. Bahkan sampai saya pada saat saya bersuami yang kedua, saya bilang, Mas, saya dulu udah pernah mau pindah loh. Saya bilang gitu. Tapi saya tetap ada di sini karena suami saya Muslim. Saya bilang gitu. Nah, dia bilang, ya nggak apa-apa, kan baru niat doang. Dia bilang, tapi kan ketika sholat itu ada pengucapan 2 kalimat syahadat. Dia bilang, nggak ada masalah, kan itu pun tidak bisa membuat saya tenang gitu. Saya terus mencari jati diri saya, yaitu sampai pada saat pandemi kemarin saya mencoba konseling ke katedral, kemana saya ini. Tapi sekarang ini saya dipertemukan dengan rekan dekat saya ini, dan beliau juga yang menggiring langkah saya untuk lebih jauh lagi mengenal Tuhan, hidup dengan jalan hidup Kristus, dengan jalan hidup Yesus Kristus, dengan segala kasih yang Tuhan punya untuk saya, untuk keluarga saya, untuk hidup saya gitu, dengan segala berkat berkelimpahan lah ya, yang banyak sudah saya dapatkan di 39 tahun hampir usia saya gitu. Jadi ya puji Tuhan banyak sekali perbedaan-perbedaan yang saya alami, yang membuat saya lebih
mau bersyukur lagi gitu. Saya seperti apa ya, seperti tidak berkesudahan bersyukur gitu atas apa yang udah Tuhan kasih terhadap saya gitu. Karena kok saya sendiri juga nggak pernah menyangka gitu saya sampai ada di titik seperti ini gitu. Dan satu, kalau dipikir gitu, mungkin kalau nggak ada campur tangan Tuhan, dengan berbagai polemik hidup, dengan berbagai pergumulan yang saya alami, saya nggak mungkin masih eksis seperti ini gitu. Dengan apa ya, dengan sehatnya saya, kuatnya mental saya gitu. Kalau nggak ada campur tangan Tuhan, saya nggak tahu seperti apa hidup saya gitu sekarang. Tapi karena saya mengalami banyak pergumulan, dan inilah bukti bahwa Tuhan cinta sama saya, Tuhan sayang sama saya terberkati, saya dikasihi Tuhan gitu. Jadi saya untuk saat ini pun saya berani, sampai kapanpun saya berani memproklamirkan diri saya bahwa saya mau hidup di jalan Kristus. Saya mau memiliki sifat seperti Kristus yang agape, yang tidak pernah ingin mengharapkan apapun balasan atas apa yang sudah beliau kasih terhadap umat-umatnya gitu, kita manusia. Nah, jadi di sini saya itu kalau ingat jalan hidup saya seperti ini, dengan segala pergumulan-pergumulan yang terjadi di hidup saya seperti ya itulah yang saya semakin sadari gitu, bahwa memang Roh Kudus itu bekerja sungguh hebat gitu. Dari saya mau pindah di SMA, mau pindah haluan di SMA, tapi Tuhan coba kasih jalan lagi dengan saya punya suami Muslim 2 kali gitu. Tapi memang jalannya saya saya percaya Kristus, saya percaya Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi walaupun saya banyak mengalami pergumulan gitu, saya tahu apa gereja-gereja gitu kan, saya sekolah di Advent juga pernah gitu. Nah, saya coba ke katedral juga gitu, tapi ternyata sekarang saya terlahir dan bertumbuh di gereja YHS Jakarta. Saya bangga menjadi umatnya Tuhan, saya bangga menjadi seorang Kristen, saya bangga menjadi pengikut Yesus gitu. Dan saya yakini saya tidak pernah menyesali atas apa yang sudah terjadi di dalam hidup saya, dan saya percaya dan sangat-sangat yakin bahwa semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Seperti itu. Ya, puji Tuhan. Jika saudara diberkati, silahkan komen di bawah video ini. Apapun pendapatnya, kami pasti hargai. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui media sosial, pertobatan semakin luar biasa terjadi, dan semakin bertambah-tambah setiap hari orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini tentunya menjadi sukacita bagi kita bersama, karena memang untuk itu kita dipanggil untuk menjadi saksi. Dan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, akan ada pertobatan besar-besaran terjadi. Untuk itu kita doakan untuk bangsa kita ini, masyarakatnya, dimanapun kita berada, semua sama-sama diberkati. Dan orang yang tinggal dalam kegelapan boleh melihat terang sorga, menemukan jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu di dalam Yesus. Karena dunia tidak akan aman kalau orang tidak mengenal Yesus. Ya, kita lihat saja ya setiap hari berita ya bahwa negara-negara yang tidak percaya kepada Yesus kacau balau, apalagi yang mayoritas ya selalu kacau, berperang, saudara, dan sebagainya. Tetapi negara-negara yang beragama Kristen semuanya aman dan damai. Toh kalau ada perang itu pasti ada sesuatu yang salah, bukan berdasarkan iman, tetapi karena ada hal-hal pelanggaran yang memang
menyebabkan peperangan terjadi seperti yang terjadi di Gaza dan Israel. Ya, oke, begitu teman-teman. Nanti jangan lupa untuk dukung channel ini supaya kita setiap hari bertemu dalam video-video yang dapat kami bagikan dan kiranya menguatkan iman kita bersama. Puji Tuhan. Amin.